Yo, what's up guys? Tadi abis sama Neil, sekarang udah harus pergi. Jadi gue hari ini bakal ada ketemu orang. Kita janjian ketemuan sih di apa? Di Salad Bar Gading Serpong, ya, restoran, salah satu restoran salad bar, tapi yang di Gading Serpong, ruko. Gue nyetir sendiri kali ini, nyetir Alphard karena nanti ada mau syuting juga pakai Alphard. Gue nyetir dulu, nanti gue akan perkenalkan ke kalian. Yang menurut gue ini sih bagus, the future of one of the future ways di dunia F&B. Gue bakal ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka, dan kemungkinan bisa kolaborasi di beberapa bidang. Kita lihat aja, gue juga nggak tahu kayak gimana. Ya kita we'll see. Dan mungkin kita bakal sharing-sharing juga sih tentang dunia F&B ya, tips and trick dan masa depan of F&B industry. Oke, siap. Baru sampai Salad Bar Gading Serpong. Udah lama nih kita masuk. Sini. Kita ke depan dulu. Tada! Sudah lama aku tak melihat ini. Ini Salad Bar cabang Gading Serpong. Nah, di sini gue mau ketemu orangnya. Kalau tadi gue gak kasih tahu siapa nama orangnya, yaitu intinya orang itu adalah Teleport, suatu perusahaan yang namanya Teleport. Nah, Teleport itu apa? Adalah Cloud Kitchen. Kalian kalau misalkan sering lihat Instagram gue, Instastory, gue sering banget sharing tentang Cloud Kitchen, dimana kalian pengusaha F&B atau orang yang mau buka usaha makanan, bisa kalian bisa buka usaha tanpa harus buka store. Aneh kan? Buka restoran tanpa buka store. Nah, ini adalah masa depan dari future F&B lah. Nah, jadi ini kita langsung ketemu aja orangnya. Rame juga ya Gojeknya. Yang warna ya yang itu. Sama yang ini. Halo. Ada kode. Halo. Nah, ini dia jadi tadi berkenalan representatif dari Teleport, namanya Elis. Halo semuanya, jadi nama aku Elis, representatif dari Teleport Cloud Kitchen, dan senang banget hari ini bisa langsung ketemu sama Ko Denis, pengusaha muda yang sukses. Asik, amin. Yang ganteng, yang six pack masih six Enggak, udah enggak pandemik. Agak gembul. Oke. Nanti kita kerja lagi, tenang. Okay. Ya, sebelum kita ngobrol panjang, kan udah lama juga ya di YouTube gak ada salad bar ya. Yep. Pesen dong. Udah pesen belum? Belum. Udah nih lagi pesen. Oh, yaudah. Kalau suka semua pesen yang menu Denis aja. Salad wrap ala Denis Hadi 1 sama creamy waldorf 1. Ini meja dari khususin buat kita ngobrol. Angle-nya kiri atau kanan? Kanan. Oke. Oke guys, jadi halo. Jadi ini spesial nih, mejanya warna hitam hari ini. Karena yang lain ketinggian. Udah berapa sih sekarang salad bar di Batam? Kalau misalkan nggak ada pandemi kayaknya 30-an. Tapi kayaknya sekarang hampir 30 ya mestinya. Sih ya? 20-an ya? 20-an ya? Tahun depan rencana mau buka berapa cabang? Kita lihat situasi dulu ya. Okay. Soalnya kan memang market pas lagi pandemi datang tuh market semua berubah. Oke. Hampir semuanya online. Yap. Nah, makanya banyak orang yang beberapa kemarin nanya, takut gitu mau buka F&B, takut sewanya, takut ininya, takut itunya sama. Jadi kita juga kemarin mau tambah cabang, kita harus mikir-mikir. Karena restoran di mall-mall sempat PSBB kan, shutdown. Karena kosnya tuh gede ya, apalagi pemerintah sekarang. Apalagi di mall. 50% Betul. dine-in, sedangkan kos karyawan listrik Betul. aja jalan terus. Nah, ini sekedar sharing nih, ini penting. Jadi salad bar itu majority itu di mall. Nah, pada saat PSBB semuanya tutup. Oh, ini kan enggak, ini ruko untungnya. Jadi ini paling stabil, serius. Oke. Karena yang lain tuh tutup buka, jadi orang nggak jelas. Pas BB kita tutup kan, tapi kita harus bayar service charge. Service charge-nya Kalau nggak salah diskon 50% atau gimana, tapi tetap harus bayar. Nah, sekarang masalah gimana? Kita udah nggak bisa jualan, tutup loh mallnya. Tapi kita tetap harus bayar. Nah, semakin besar tempat kita, semakin besar dine-in-nya, semakin mahal kita harus bayar. Makanya 2021 kalau misalnya tanya mau buka berapa, mikir-mikir dulu. Kalau misalnya boleh nih ditarik 4 tahun yang lalu, waktu Koko awal-awal baru memulai bisnis healthy catering ini, strugglingnya tuh tantangannya apa yang paling utama? Banyak sih strugglingnya. Jadi ya tantangannya di mana seorang diri harus jalanin semuanya. Jadi waktu itu juga tidur paling 4 jam itu paling cepat. Paling enak lah 4 jam. Paling enak 4 jam. Ya, dan makan siang paling cepat itu jam 3 siang. Itu beneran. Karena apa? Karena yang megang tripod ini nggak ada orang. Aku sendiri pakai tripod, upload foto, pakai timer, spread, katan caption, edit foto, upload, habis itu siapin makanan iya. Jadi sendiri ya? Semua sendiri. Jadi admin ke customer iya, habis itu tektokan ke kurir ya. Karena kalau catering itu kan
dari customer ke kurir harus connect kan. Jadi aku connect. Jadi itu jam 3 siang baru beres lah baru bisa makan siang. Dan luar biasanya kan awalnya itu cabangnya kan baru di Jakarta sama Tangerang, tiba-tiba akhirnya ekspansi jadi ada di Surabaya, ada di Medan, di Bandung. Hafal. Nah, itu mungkin tantangan ekspansinya tuh apa tuh? Pertama di Jakarta dulu. Pertama untuk quality control ya? Ya, pertama di Jakarta dan itu minjem rumah orang. Nah, akhirnya kita bisa sewa kitchen sendiri, akhirnya buka Tangerang. Tangerang tuh nggak tadi kitchen di mana? Di rumah aku yang sekarang ini, tapi di lantai satunya. Jadi dulu lantai satu itu sekarang kan ada sofa, ada tempat main nail segala macam kan. Tadinya tuh baru lantai berminyak. Nah, akhirnya kita can afford untuk sewa kitchen lagi di Tangerang. Habis itu kita pikir kayaknya kita bisa ekspansi lagi ke Surabaya dulu, ada partner di sana. Habis itu ke Medan sendiri. Tidurnya itu di kasur yang kayak matras cuman segini. Tipis. Semingguan di sana untuk temenin hampir 2 minggu kalau nggak salah. Ya nemenin di situ ya nggak bisa tidur juga sih karena biasanya kalau pertama kali opening itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, dan mungkin juga kita pengen belajar juga nih dari Ko Dennis kalau misalnya nih sebenarnya bisa untuk menentukan aku mau buka cabang di kota ini itu ada hal-hal pertimbangan apa Koko sebelum membuka cabang itu. Dan maksudnya per wilayah ini kan biasa behaviornya orang-orangnya beda, daya beli juga beda, mungkin ada strategi pricing yang Koko terapkan di setiap wilayah atau sebenarnya sama aja harga di Jakarta maupun wilayah. Itu betul, jadi kita sebelum buka kita harus cari tahu dulu pertama harga sewanya berapa, bangsa pasarnya banyak atau enggak. Di Medan kurang lebih complicated, orang banyak kan nggak makan beef, jadi kalau misalkan Salabar ini kan misalnya tadi yang kita pesen tuh itu ada beefnya. Kalau di Medan kita bisa pilih non beef sama beef, jadi menunya sama tapi beefnya kita ganti. Intinya begitu, kita harus cari tahu dulu semua pangsa pasarnya sih. Hadi Kitchen pernah buka di Bali dan nggak bagus di sana. Lumayan sih, cuman customernya cabut-cabutan. Bedanya apa? Bedanya kalau catering menurut aku kurang cocok, kalau salad bar mungkin cocok. Kalau catering itu kita harus antar kan ke alamat mereka kan. Sedangkan orang Bali kan punya tend to move. Mobilitasnya tinggi. Mobilitas terus. Nah, mungkin di situ kurang bagus jadi kita tutup. Nah, untuk tutup itu juga kita nggak gitu rugi. Paling ya maksudnya sewa berapa. Nah, beda sama salad bar. Kalau misalkan kita salah, ruginya bisa gede gitu loh. Dari semua bisnis yang Koko punya, itu kan ada banyak banget tuh. Menurut Koko mana sih sebenarnya yang paling berpotensi berkembangnya bisa pesat banget nanti ke depannya? Dari semuanya itu loh. Dari semua ya pasti masing-masing pasti punya pasarnya masing-masing ya. Nggak bisa ngomong ya sama kayak misalnya diri kita ya. Suksesan gue atau lu, nggak bisa gitu. Suksesan gue yang kemarin atau gue yang sekarang, nah itu baru bisa kan. Jadi kasarnya sama, brand juga begitu. Hadi Kitchen yang dulu atau Hadi Kitchen yang sekarang. Juicy Shake dulu atau Juicy Shake sekarang gitu. Cuman kita memang lagi mulai beralih ke Cloud Kitchen sih memang. Abis itu kita harus ngobrol. Ini serius. Sama tim teleport yang ada di belakang nih kita harus ngobrol nanti. Ya jadi intinya karena benar tentang Cloud Kitchen. Itu kita mau penetrasi karena sekarang cocok banget sama market sekarang. Banyak kok NDM. Yang DM aku tuh banyak, kok gue mau buka usaha makanan tapi lagi corona gini gimana ya? Iya. Customer juga kayaknya untuk dine in sepi, modal juga gede. Nah makanya kita memang mau Cloud Kitchen karena mau ngedukasi juga bahwa kita bisa bikin restoran beneran tanpa harus punya store, tanpa harus sewa, tanpa harus interior seperti ini gitu. Dan menurut aku lebih scalable ya. Bisa diekspansi lebih cepat. Jadi Cloud Kitchen itu dia dapur online yang bisa pegang beberapa brand. Kasarnya ini tempatnya ini jadi ditutup kan ya. Beberapa brand dipegang. Jadi kasarnya kita bisa langsung buka dalam 30 hari. Bagi teman-teman yang suka nanya gimana cara buka F&B pada saat pandemi seperti ini, ya itu memang itu. Dan kita pun orang-orang yang sudah senior pada bukanya Cloud Kitchen semua sekarang. Memang kita ekspansinya lebih cepat, resiko lebih kecil, dan modal juga lebih kecil. Dan sekarang juga di lokasi yang strategis banget. Betul, kita bisa antar ke daerah yang strategis. By the way, boleh nanya-nanya tentang Cloud Kitchen nggak sih? Boleh dong. Biar bisa jelasin. Bener, coba Cloud Kitchen pertama. Teleport tuh kayak gimana sih gitu? Apa sih? Jadi sebenarnya Teleport ini sebenarnya solusi bagi para pebisnis F&B, baik yang startup baru mau memulai bisnis ataupun yang mau ekspansi bisnisnya, kayak seperti Koko ini. Oh, jadi kalau misalkan aku udah punya brand tetap bisa gitu? Bisa banget. Dan Koko ini kan juga ada banyak nih brandnya, multiple brand. Dalam satu kitchen itu bisa digabung semuanya. Jadi benar-benar neken cost-nya bisa rendah banget gitu. Nah itu keuntungannya. Nah jadi basically sebenarnya Teleport Cloud Kitchen ini adalah sebuah infrastruktur kitchen di mana ini menyewakan dapur-dapur under one roof. Jadi ada satu tempat dan itu dapurnya ada banyak banget gitu. Dan di situ fasilitasnya pokoknya udah lengkap dan cost-nya tuh juga murah ya, maksudnya affordable lah ya. Dan di lokasinya ini yang premium.
Teleport Co Kitchen ini ada Contoh. di Kemang, di Kemang. Jakarta Selatan. Dan Koko tahu di Jakarta Selatan itu kan daya belinya tinggi banget. Dan populasi orang Kemang di situ ada 800.000 orang. Betul. Dan radius di sekitar itu total ada 2 juta orang. Jadi ini potensi market yang bisa di-grab banget. Iya nggak sih, kapan lagi bisa buka bisnis di lokasi premium tapi nggak perlu physical store gitu. Kemarin aku Ini sempat solusi banget. pas di Kemang tuh aku sempat mau cari Cold Kitchen di Kemang loh. Oke, Kok kita habis nggak ini ketemu langsung ya? join daftar ya. Tapi Karena beneran, ada beneran. promo loh. Kita waktu itu nyari loh. Si Daniel pernah nyari, serius. Jadi Cold Kitchen tuh ada di mana aja sih? Bisa di mana aja? Bisa. Kalau Cloud Kitchen, kalau Teleport Co Kitchen saat ini lokasinya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Tapi di daerah yang premiumnya itu sih. Tapi kita tuh mau nge-grab pasar di Jakarta Selatan dan sekitarnya gitu. Nah, Pengiriman? kalau kamu memang kenapa tertarik nih di Jakarta Selatan? Kenapa nggak di Karena daerah-daerah lain? Karena pertama aku punya database Hadi Kitchen. Customer aku paling banyak di mana? Jaksel. Oke. Jaksel, Jakbar, Jaksel, Jakbar. Oke. Dua Gitu itu sih, ya. iya. Makanya Jaksel nih bisa teman-teman lihat sendiri ya. Memang potensinya ini sangat besar sekali. Cuman maksudnya beda market ya. Maksudnya nggak tahu ya kalau kayak healthy kurang lebih di situ. Tapi Iya. kadang-kadang di healthy pun Jaksel kadang-kadang turun. Oke. Tapi memang kalau misalkan di Jaksel menurut aku bukan marketnya healthy doang. Dia tuh lebih luas. Karena di Jaksel tuh seluruh kind of people tuh ada di sana. Jadi Iya. justru lebih cocok bagi orang-orang yang mau buka F&B lebih luas. Sebenarnya memang Cloud Kitchen sendiri di Indonesia itu baru masuk tahun 2019. Oh, Tapi oke. kalau di luar negeri itu emang udah dari tahun-tahun sebelumnya dan itu udah booming banget gitu. Mungkin banyak yang bingung ya how it works gitu loh. How ya gimana sih? Gimana caranya gitu kan ya? Sebenarnya ini Cara simple daftar, banget. habis itu cara pesen segala macam Iya, coba. buat ini basically bisnis prosedurnya. Jadi dari yang pertama nih ya, customer itu pesen aja dari via aplikasi dari GrabFood atau GoFood. Seolah-olah kita punya physical store-nya di Jakarta Selatan, padahal sebenarnya nggak punya gitu. Iya, iya. Nah nanti customer setelah order, lalu yang kedua nanti dari bagian kitchen akan memproses orderannya. Lalu nanti step yang ketiga dari staffnya Teleport Kitchen akan menghampiri kitchennya untuk ambil makanannya, lalu kasih ke driver yang udah nunggu di pick up point-nya di Teleport Co Kitchen itu. Nah setelah itu step yang terakhir dari driver GoFood atau GrabFood langsung antar makanannya ke customer. Jadi sesimpel itu gitu. Sama kayak biasa gitu, Kayak tapi biasa aja. tapi dia nggak buka untuk dine in gitu kan, tertutup gitu ya. Nggak buka untuk dine in. Paling kalau mau datang bisa, jadi kayak di take away gitu. Karena di Teleport Co Kitchen juga kalau mau datang silahkan bisa ngambil gitu ya. Mau dipesen dari GoFood atau GrabFood itu juga bisa. Sama nanya satu hal lagi sih, kenapa harus teleport sih? Why sih? Oke, jadi Teleport Co Kitchen ini adalah cloud kitchen terbesar. Jadi kalau rata-rata, kalau boleh bilang kalau cloud kitchen itu rata-rata kitchen sekitar 30-an sampai 40, tapi di Teleport Co Kitchen ini totalnya ada 90 dan fasilitasnya ini udah sangat lengkap banget. Jadi bukan cuma penyewa kitchen aja loh ya, tapi di cloud kitchen ini pokoknya lengkap deh, mulai dari operational procedure, terus ada security-nya juga, dan bahkan creative studio. Ada foto studio yang nanti juga Ada foto studio? Oh iya Ada ya, kemarin juga. sempat baca. Benar. Nah ini nih yang nggak ada nih. Nah ini Foto ini studio. yang paling menarik banget. Lalu yang kedua juga nih ya, jadi dari Teleport Co Kitchen ini bukan sekedar penyedia sewa kitchen aja kok. Ini bahkan mereka sampai provide service, social media strateginya, terus brand manajemennya itu juga pokoknya diurusin. Sesimpel contohnya gini deh, Teleport Co Kitchen bekerja sama dengan influencer hits ya ibu kota Jakarta. Nah nanti salah satunya Anda ya bisa. Nah nanti itu akan dipromosiin. Nah, Apa yang dipromosikan? makanannya. Oh, bukan orangnya. Bukan orangnya. Oke, oke. Nah, jadi itu nanti jadi satu keunggulan juga gitu loh. Oh. Nah, terus habis itu di samping itu juga Oh sorry bentar, teleport nanti dia bisa X sama influencer. iya, nanti Dan influencer tersebut bisa mempromosikan brand yang ada di teleport. yes, betul. Wah. Luar biasa banget gak tuh? Berarti influencer harus dibayar mahal sekali. Saya mau join dari influencernya boleh? Ya, ntar Anda buka cloud kitchen-nya juga, terus Anda juga jadi influencer. Iya, boleh. And not to forget ya, kita juga lokasinya sekali lagi ada di Jakarta Selatan. Potensi marketnya 900.000 di daerah Kemang dan 2 juta di Jakarta Selatan. Kapan lagi bisa punya usaha baru nih ya, tapi lokasinya strategis tanpa betul. punya physical store dan Betul. biayanya itu sangat rendah sekali. Itu poin paling penting sih. Kasarnya untuk lokasi itu kan untuk F&B itu paling penting. Betul Jadi sekali. untuk pengusaha-pengusaha F&B itu dia mau mati-matian buka di Jaksel sebenarnya. Tapi biasanya Jaksel itu mahal sekali kan. Betul. Dan Kalau orang- kita mau sewa berapa ratus? Serius itu juta bener-bener per tahun. udah pernah tahu kan. Jadi pas mau buka tuh di Jaksel tuh udah kayak impian orang mau buka F&B. Tapi itu mahal sekali. Sekali. Dan ada lagi nih kok, nggak cuma sampai situ doang. Jadi buat kalian yang pengen bikin usaha, ini bisa kurang less than 30 days loh. Cepet banget gitu. Kalau misalnya mau buka kadang kan di mall atau di restoran mesti ngeriset dulu lah, survei dulu lah, terus mesti siapin perintilan A sampai Z barang-barangnya. Di Teleport Co Kitchen semua udah disediakan gitu. Jadi ya disiapin aja yang emang kalian butuhkan, terus tinggal buka deh.
Ya jadi kalau di Teleport Coffee Kitchen ini memampukan untuk kolaborasi loh sama Teleport ya. Contoh nih ya, Koko buka misalnya salad bar di sini di Teleport Coffee Kitchen. Terus ada bahan-bahan yang kesannya kok kayaknya bisa buka another potensi bisnis lain ya yang bisa di-combine gitu. Nah misalnya anggaplah dari ini nyeleneh sih, misalnya dari yang salad bar ini, oke kita bisa buka ini deh cireng tapi yang isi rasa sayur-sayuran misalnya. Nah itu jadi another bisnis lagi peluang gitu. Jadi ada opportunity bisnis lainnya yang di-provide sama Teleport Coffee Kitchen. Oke. Gimana, tertarik Anda mau langsung join? Abis ini kita ngobrol. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang kayak pengen bikin bisnis, tapi kayak aduh physical store kan pasti mahal, ya. Join lah ini Cloud Kitchen Teleport Coffee Kitchen. Bener. Gimana sih cara joinnya? Oke. Teleport. Oke, jadi cara joinnya gampang banget. Kalian bisa klik link yang di bawah ini, langsung tanya-tanya. Karena nanti 2021 ini akan launching. Jadi start your F&B in 2021. Kalian akan dapat VIP pass dan juga pasti special promotion. Karena gue berteman sama beberapa senior, mereka selalu berkata bahwa orang yang sukses, orang yang bisa tajir melintir atau sukses banget, itu adalah orang yang memiliki information gap. Namanya information gap itu apa sih? Antara emerging country sama developed country itu ada information gap. Misalkan di luar negeri kita kan masih negara ini kan, jadi di Indonesia itu belum tahu informasi ini. Di luar negeri udah tahu. Dan mereka yang punya informasi ini dia akan sukses duluan. Tuh di open sama dia online. Dan itu salah satunya Cloud Kitchen. Karena di luar sana udah duluan ada kan. Dan mereka itu yang bisa penetrasi ini secepat mungkin, itu yang bisa thrive. Nah salah satunya itu Cloud Kitchen, dan makanya emang kita, gue dengerin dia dan kita lagi mau penetrasi secepatnya, makanya kita mungkin abis ini kita ngobrol. Nah mungkin Ko Dennis punya nggak nasihat nih buat teman-teman semua yang lagi nonton nih ya, pengen buka bisnis tapi tuh dari dulu wacana, tips gimana nih tips and triknya Ko biar cepet lanjut? Kebanyakan kan orang kenapa dia nggak jadi buka bisnis, nggak jadi buka ini, cuma ngomong doang karena pertama modal, takut, ya kan. Nah menurut aku sekarang bagi mereka ini yang tadinya mau F&B, masak jual segala macem, ini waktu yang pas di saat yang pandemik ini juga pas, semuanya serba online, bisa coba di Cloud Kitchen, salah satunya Teleport ini. Ya kenapa kayak gitu? Karena pertama kalian harus tahu bener-bener modalnya low investment. Kita nggak perlu interior design, kita nggak perlu sewa mahal-mahal, nggak perlu bayar maintenance tinggi-tinggi karena tempatnya juga online ya. Dan juga yang paling penting itu kita nggak perlu beli equipment banyak-banyak gitu. Kalau misalkan basic pasti nggak usah beli apapun karena udah tersedia di Cloud Kitchen-nya. Bisa langsung jual dalam 30 hari. Jadi kasarnya kalian bisa mulai sekarang justru. Modal lebih ringan, takut juga resikonya sangat lebih kecil. Karena kasarnya gini nih, ini trik dikit ya. Karena kalau kita buka sesuatu, habis itu kelihatan amit-amit fail, kita malu. Habis malu brandnya jelek. Nah sekarang kalau misalnya kita buka offline dan sepi, itu kelihatan. Nah kalau di Cloud Kitchen, sepi nggak kelihatan. Betul. Jadi kita bisa mencoba di sana justru. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba saat yang tepat di sini dan bersama Cloud Kitchen, salah satu Teleport. Oke, jadi itu luar biasa banget tips and trick dari Ko Dennis. Semoga hari ini pasti bisa bermanfaat. Sekali lagi buat kalian yang mau join Teleport Coffee Kitchen, langsung klik link di bawah ini dan daftar dapat VIP pass dan special promotion. Kalau gitu, saya Elis dan saya Han Ji Pyong. Salah ya? Han Ji Pyong. Dosan. Saya, nggak mau. Oh ini tim Dosan. Tim Dosan. Waduh, perang kita habis nih. Oke. Oke. Gue Dennis Hadi, see you di video selanjutnya. Bye.